Teman-teman sekalian, pada episode sebelumnya kita telah mempelajari tasrif usul berikut dengan pola pertama hingga pola ke-12. Kira-kira kita bakal bahas apa nih selanjutnya? Penasaran? Tonton videonya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Binul Falah. Nah, teman-teman, tasrif usul itu selain memiliki 12 pola yang telah kita pelajari dari pola pertama hingga pola ke-12, ia juga memiliki macam. Dan dalam ilmu shorof kita kenal dengan istilah bab. Nah, para ahli ilmu bahasa Arab menyebutkan bahwa ada 5 bab yang sering muncul pada tasrif usul itu dalam kalimat bahasa Arab. Nah, bab pertama telah kita pelajari pada episode sebelumnya, yang mana teman-teman pasti pada ingat, yaitu apa? Fa'ala, kemudian yaf'ilu, kemudian fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, dan terakhir yuf'alu. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari bab kedua dan bab ketiga, yang mana tiap babnya akan ada beberapa perbedaan. Tapi teman-teman tenang, tidak akan ada perbedaan yang signifikan. Hanya ada beberapa perbedaan harokat pada beberapa sigoh di setiap babnya. Apa saja perbedaannya? Lanjut kita ke materinya. Kita langsung saja coba lihat beberapa bab pada tasrif usul ini. Ada bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Dibedakan warnanya karena bab pertama telah kita pelajari pada episode sebelumnya. Teman-teman, kita akan coba bacakan satu persatu bab kedua dan bab ketiga dari pola pertama hingga pola terakhir agar kita bisa memperhatikan apa perbedaan pada sigoh di tiap babnya. Bab kedua, fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun, fu'ila, dan yuf'alu. Kita baca terlebih dahulu bab ketiga sebelum kita membandingkan. Fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, mif'alun, fu'ila, dan yuf'alu. Nah, ada beberapa perbedaan dalam setiap babnya, atau lebih tepatnya pada sigoh dalam setiap bab tasrif usul ini. Perbedaan yang pertama terletak pada fi'lul mudhari' ma'lum. Nah, perbedaan kedua terdapat pada sigoh fi'lul amri. Perbedaan ketiga terletak pada fi'lun nahyi. Perbedaan keempat terletak pada isim zaman. Dan perbedaan terakhir terletak pada isim makan. Berarti kita telah menemukan bahwa ada 5 sigoh yang menjadi atau terdapat perbedaan di dalamnya dalam setiap bab tasrif usul ini. Nah, kita coba perhatikan satu persatu sigohnya. Pertama adalah sigoh fi'lul mudhari' ma'lum. Kita coba perhatikan teman-teman. Bab pertama yaf'ilu, bab kedua yaf'ulu, dan bab ketiga yaf'alu. Di mana perbedaannya? Kita lihat ada di ainul kalimah pada setiap kalimat sigoh ini. Bab pertama ainul kalimahnya berharokat kasroh, bab kedua ainul kalimahnya berharokat dhammah, dan bab ketiga ainul kalimahnya berharokat fathah. Kita coba lihat lagi perbedaan selanjutnya yang terletak pada fi'lul amri. Fi'lul amri kita coba lihat. Bab pertama if'il, bab kedua uf'ul, dan bab ketiga if'al. Ada beberapa perbedaan bahkan lebih dari satu huruf, yaitu ainul kalimah dan hamzah di awal kalimat. If'il, uf'ul, dan if'al. Kita lihat perbedaan pada sigoh selanjutnya terletak pada fi'lul nahyi. La taf'il bab pertama, la taf'ul bab kedua, dan
la taf'al di bab ketiga. Terletak di mana perbedaannya? Ya, juga di ainul kalimah. Bab pertama, ainul kalimahnya adalah kasrah. Bab kedua, ainul kalimahnya adalah dhammah. Dan bab ketiga, ainul kalimahnya adalah fathah. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada dua isim ini, yaitu isim zaman dan isim makan. Kita coba lihat saja. Isim zaman dan makan bab pertama maf'ilun, maf'ilun. Isim zaman dan makan bab kedua maf'alun, maf'alun. Begitupun dengan bab ketiga, isim zaman dan isim makannya maf'alun dan maf'alun. Meskipun ada persamaan antara bab kedua dan bab ketiga, namun tetap ada perbedaan dengan bab pertama. Nah, teman-teman, selain daripada 5 sigoh ini, sigoh yang lainnya memiliki wazan atau pola yang sama. Kita coba lihat ya. Pertama adalah fi'lul madhi ma'lum. Coba kita lihat, bab pertama fa'ala, bab kedua fa'ala, bab ketiga fa'ala. Sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian selanjutnya masdar. Masdar, fa'lan bab pertama, fa'lan bab kedua, fa'lan bab ketiga. Juga tidak ada perbedaan. Kemudian isim fa'il, fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga sama, tidak ada perbedaan. Berikut dengan isim maf'ul, maf'ulun, maf'ulun, maf'ulun. Kemudian isim alat, mif'alun, mif'alun dan mif'alun sama. Berikut ditutup dengan fi'il majhul, baik itu yang madhi maupun yang mudhari. Fu'ila, 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 yuf'alu, yuf'alu dan yuf'alu. Nah, maka selanjutnya akan timbul pertanyaan, bagaimana sih caranya kita mengingat perbedaan di setiap bab ini? Kan susah tuh kalau mengingatnya. Nah, ada caranya teman-teman dan sangat gampang. Caranya adalah kita memperhatikan patokan pada fi'ilul mudhari di setiap babnya. Kita coba lihat. Perbedaan ini terletak pada di mana tadi perbedaannya? Ainul kalimah. Yaf'ilu, yaf'ulu dan yaf'alu. Ketiga perbedaan ini yang terletak pada ainul kalimah ini akan mempengaruhi perbedaan di sigoh-sigoh setelahnya. Kita coba buktikan. Coba kita bandingkan dengan fi'lul amriyah terlebih dahulu. Kita coba lihat. Bab pertama, ainul kalimah mudhari'nya adalah kasrah. Yaf'ilu akan mempengaruhi fi'lul amri dalam perubahan harokatnya. Yaf'ilu, if'il. Coba kita perhatikan ainul kalimah pada fi'lul amri ini. Berharokat kasrah sama dengan sighah fi'lul mudhari' maklumnya. Yaf'ilu, if'il. Nah, kita coba lihat bab kedua. Yaf'ulu. Ainul kalimahnya berharokat dhammah. Itu juga akan mempengaruhi sighah fi'lul amrinya menjadi uf'ul. Hamzah di awal beda mengikuti itu fi'il mudhari'nya, dan ainul kalimahnya juga berbeda mengikuti fi'il mudhari' maklumnya. Yaf'ulu, uf'ul. Berikut dengan yang ketiga, bab ketiga, yaf'alu, berharokat fathah ainul kalimahnya, juga akan mempengaruhi fi'ilul amrinya, yaitu ainul kalimahnya berharokat fathah. Kita coba ulangi. Yaf'ilu, if'il. Yaf'ulu, uf'ul. Yaf'alu, if'al. Nah, sudah terlihat perbedaannya. Berikut dengan beberapa perbedaan lainnya. Kita coba lihat pada fi'ilun nahi. La taf'il. Kita ingat tadi apa harokat ainul kalimah fi'il mudhari' bab pertama? Kasrah. Yaf'ilu. La taf'il. Yaf'ulu bab kedua menjadi la taf'ul. Berikut pada bab ketiga fi'il mudhari'nya apa? Yaf'alu. Maka fi'ilun nahinya la taf'al. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi fi'il mudhari' itu akan sangat mempengaruhi perbedaan pada sigoh-sigoh setelahnya. Berikut dengan isim zaman dan isim makan juga akan mengikuti apa fi'il mudhari' maklumnya dari bab tersebut. Misal, jika ia yaf'ilu fi'il mudhari'nya, maka isim zaman dan isim makannya maf'ilun dan maf'ilun. Nah, bab kedua dan bab ketiga itu sama teman-teman. Baik itu yaf'ulu maupun yaf'alu, isim zaman dan isim makannya maf'alun, maf'alun, maf'alun dan maf'alun. Nah, begitu teman-teman penjelasan tentang beberapa bab dalam tasrif usul.
Bab pertama apa? Kita coba ulang kembali. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'ilun fu'ila dan yuf'alu. Bab kedua, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila dan yuf'alu. Bab ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila dan yuf'alu. Nah, yang perlu kita ingat dan menjadi catatan adalah ketiga bab ini atau bab-bab lainnya yang nanti juga akan kita pelajari itu tidak bisa kita masukkan dalam satu kalimat bahasa Arab. Contohnya seperti ini. Bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga kita coba terapkan pada satu kalimat. Kholako. Kholako dimasukkan ke bab pertama menjadi kholako yakhliku misalnya. Kemudian dimasukkan juga pada bab kedua. Kholako yakhluku. Dimasukkan juga pada bab ketiga. Kholako yakhlaku. Itu nggak bisa teman-teman. Karena setiap kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki babnya sendiri dalam tasrif usul. Jadi tidak bisa kita masukkan semena-mena atau sembarangan. Jadi ada bagian tersendiri. Bagaimana cara menentukan babnya? Kita masuk contoh. Contoh pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Sudah kita bedakan ada dua fi'lul madhi maklum yang akan kita jadikan contoh. Pertama, khalaqa, dan yang kedua, ja'ala. Cara menentukan khalaqa termasuk pada bab apa, berikut dengan ja'ala termasuk pada bab apa, caranya adalah dengan melihat kamus, teman-teman. Pada kamus kita bukalah kalimat khalaqa yang telah kita pelajari kemarin cara mencarinya. Setelah kita menemukan kalimat pokoknya yang ditandai dengan ada simbol bintang di samping kalimat tersebut, setelah itu akan ada strip yang akan menunjukkan apa harokat daripada kalimat itu. Yang itu adalah menunjukkan ainul kalimah pada fi'il mudhari kalimat tersebut. Contohnya seperti ini. Dalam kamus ketika kita mencari kholako, kita akan menemukan setelah bintang berharokat dhammah yang menentukan bahwa kholako ini termasuk pada bab keberapa? Pada bab kedua, karena ainul kalimah bab kedua adalah dhammah. Kemudian ja'ala misalnya. Kita cari saja di kamus kalimat ja'ala. Setelah bintang, kita akan menemukan strip yang akan menunjukkan ainul kalimah pada fi'il mudhari kalimat ja'ala. Kita akan pasti menemukan strip fathah, yaitu ja'ala itu termasuk pada bab ketiga karena ainul kalimah pada fi'il mudhari maklum bab ketiga adalah fathah. Contoh kedua, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kita akan mencari zakaro. Jika kita membuka kamus, maka akan pasti kita temukan setelah zakaro dan setelah bintang akan kita temukan strip yang berharokat dhammah yang menandakan bahwa zakaro termasuk pada bab kedua, berarti zakaro yazkuru. Kemudian contoh ketiga, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Kalimat jama'a jika kita cari di kamus, kalimat pokoknya dengan ditandai dengan bintang, pasti setelahnya kita menemukan strip fathah yang menandakan bahwa jama'a itu termasuk pada bab ketiga juga karena ainul kalimah bab ketiga fi'ilul mudhari'nya adalah fathah, berarti jama'a yajma'u. Kita langsung saja ke contoh yang terakhir. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyumi laqad khaba man hamala zulman. Kalimat hamala jika kita coba cari di kamus, pasti kita akan menemukan tanda strip yaitu kasroh. Pasti itu. Coba teman-teman buktikan kalau nggak percaya. Maka menunjukkan bahwa hamala termasuk pada bab keberapa? Pada bab pertama. Karena pada bab pertama
fi'lul mudhari maklumnya memiliki ainul kalimah kasroh. Fa'ala yaf'ilu, berarti hamala fi'lul mudhari'nya adalah yahmilu. Kita coba tasrifkan ya teman-teman. Yang pertama khalaqa, tadi bab keberapa? Bab kedua ya. Kita coba lanjutkan hingga sigoh ke terakhir. Khalaqa yakhluqu khalqan, khaliqun makhlukun ukhluq, la takhluq makhlaqun makhlaqun mikhlaqun khuliqa dan yukhlaqu. Kemudian kita coba tasrifkan lagi jama'ah. Jama'ah tadi masuk ke bab keberapa? Ya, bab ketiga. Fa'ala yaf'alu, jama'a yajma'u jam'an, jami'un majmu'un ijma' la tajma', majma'un majma'un mijma'un jumi'a dan yujma'u. Terakhir kita coba tasrifkan hamala. Bab keberapa? Bab pertama. Fa'ala yaf'ilu berarti hamala yahmilu, hamlan hamilun mahmulun ihmil, la tahmil mahmilun mahmilun mihmalun humila dan yuhmalu. Itu teman-teman penjelasan tentang bab ataupun macam-macam tasrif usul yang telah kita pelajari 3 bab ya hari ini. Selanjutnya tentu akan kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum kita tutup, seperti biasa akan ada PR yang harus teman-teman kerjakan. Kita perhatikan. Saya telah menyiapkan beberapa kalimat qola'a, kataba, qoro'a, dan roja'a. Tugasnya adalah teman-teman silahkan buka kamus dan tentukan qola'a itu masuk ke bab keberapa, kataba bab keberapa, qoro'a, roja'a bab keberapa. Nah, setelah itu silahkan ditulis berikut, tasrifkan setiap kalimatnya dan kami tunggu di kolom komentar. Sekian pertemuan kali ini. Selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Episode berikutnya, kita akan bahas dan tuntaskan 2 bab terakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.